Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang baik, waktu yang terindah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami teramat percaya kasih-Mu melimpah, kasih-Mu sungguh luar biasa hadir di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat perikop ini, saya jadi teringat kisah beberapa waktu lalu. Kalau ada orang dari satu tempat menuju ke tempat lain sampai memakan waktu perjalanan 2 jam, beratus kilometer, untuk menyaksikan, untuk bersaksi tentang sesuatu ketidakbenaran, bahkan mencari celah kesalahan orang lain yang mau diungkapkan di dalam tujuannya itu. Itu juga ternyata pernah dialami oleh Yesus. Apa itu? Kisah ini. Bayangkan orang Farisi, ahli Taurat, sampai memakan waktu perjalanan menempuh ratusan kilometer hanya untuk mencari-cari kesalahan, hanya untuk mencari jebakan kepada Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Allah. Mereka selalu mencari, bahkan waktu, jarak tempuh pun mereka tidak pedulikan. Asalkan bisa mencari kesalahan Tuhan Yesus, asalkan bisa mencari kelemahan Tuhan Yesus, asalkan bisa lebih cepat menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Ternyata kisah yang saya alami beberapa tahun lalu bukan sesuatu yang luar biasa barangkali, bukan sesuatu yang aneh. Tapi begitulah barangkali hati yang sudah dipenuhi hati yang sudah dipenuhi oleh sesuatu yang jahat, sesuatu yang dengan pikiran yang negatif, pikiran yang mungkin bagaimana menjatuhkan, mungkin bagaimana untuk mencelakakan orang di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan segala cara, apapun ditempuh. Padahal sebenarnya harusnya sebaliknya. Mencari kebenaran, melakukan kebenaran, apapun harus kita tempuh. Takkan juga dipisahkan oleh jarak atau apapun. Itu yang sebaiknya. Tapi mungkin karena hati sudah dicekoki dengan kemarahan, hati sudah dicekoki dengan kedengkian, dendam, maka apapun dia lakukan untuk mencapai tujuannya itu. Itu juga yang dialami sekali lagi oleh Tuhan Yesus.
Orang Farisi, ahli Taurat, sampai-sampai mengikut dia berjalan beratus kilometer. Sekali lagi, hanya untuk mencari kelemahan, hanya untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Dan ini situasi yang terjadi. Kenapa? Situasi ini dinyatakan kepada kita. Bahwa orang Farisi, ahli Taurat, mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Walaupun teks ini mengatakan kepada murid-muridnya. Karena mereka dijumpai tidak cuci tangan. Karena mereka menjumpai bahwa makanan yang masuk ke mulut mereka tidak seperti apa yang dilakukan atau yang diajarkan oleh tradisi mereka di dalam perjalanan melakukan hukum Taurat dalam hidup mereka. Lalu mereka mencela, lalu mereka bahkan menentang, lalu mereka bahkan menyalahkan Tuhan Yesus. Masakan ia murid-muridmu seperti itu? Tidak mengikutkan ajaran hukum Taurat, tidak mengikutkan nenek moyang kami. Sebagai berbagai cara mereka cari untuk menjebak dan mencelakai Tuhan Yesus. Dan kita sampai kepada teks ini, dan kita sampai ke dalam situasi ini, di mana Tuhan Yesus justru menyingkir dari banyak orang dan memberi respon dan memberi jawaban untuk sesuatu yang diperdebatkan, untuk sesuatu yang diperguncingkan, tapi tidak berada di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita melihat apa jawaban, apa respon dari Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya?" Ini mau mengatakan, karena mereka disibukkan oleh tradisi makan, cara makan, dan segala sesuatu yang masuk ke mulut. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, dengan situasi ini, makanan yang masuk ke dalam mulut tidak dapat menajiskan. Apa yang dipakai untuk memahami kalimat menajiskan dalam perikop kita saat ini? Tidak lain kata menajiskan yang dimaksud adalah situasi terpisah dari kehidupan, dari keselamatan, dari persekutuan dengan Kristus. Artinya makanan yang masuk ke mulut kita tidak bisa menajiskan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 20 itu. Tidak bisa memisahkan kita dari hidup, dari keselamatan, dan persekutuan dengan Kristus. Sebab Tuhan Yesus mau mengatakan, itu hanya masuk ke mulut, lalu ke perut, dan akhirnya dibuang ke jambat. Memang luar biasa sekali, piawai sekali ya. Tuhan Yesus mengolah kata, dan begitu luar biasa sekali. Mengingatkan kita bahwa firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa bukan persoalan apa yang kita makan, tapi persoalan apa yang ada di dalam hatimu, apa yang masuk di dalam hatimu. Sebab seperti firman Tuhan katakan, apa yang keluar itu adalah ungkapan dari hatimu. Jadi tidak seperti makanan tadi yang bisa hanya bertahan di perut lalu terbuang. Dan Tuhan Yesus mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa kerajaan sorga itu bukan persoalan makan dan minum, tapi adakah hati, adakah kesetiaan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya juga punya sahabat, punya teman pribadi yang tidak mau makan, ya katakanlah tidak mau makan daging babi. Tapi puji Tuhan, dia bukan berarti mengatakan bahwa daging babi itu haram. Dia lebih kepada pemahaman soal kesehatan. It's okay, sah-sah saja. Karena kita juga sering mengungkapkan itu ya,
Apalagi orang Batak katanya. Semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Kecuali meja. Itu pun karena terbuat dari kayu. Semua di daratan yang berkaki 4 bisa dimakan. Kecuali meja. Itu pun karena terbuat dari kayu. Kalau enggak, dimakan juga katanya. Semua di dalam lautan, di dalam air bisa dimakan. Kecuali kapal selam. Itu pun karena dari besinya. Kalau tidak dimakan juga. Ya mungkin itu hanya guyonan, mungkin itu hanya sesuatu candaan. Tapi sekali lagi penegasannya adalah Tuhan mau kita tidak disibukkan oleh tradisi orang Israel di masa lalu. Nenek moyang mereka di masa lalu dengan mengubah, dengan merangkai sesuatu melalui hukum Taurat dan mencoba untuk mengikat seseorang dan mencoba untuk lebih menghakimi seseorang dengan tradisi yang lalu yang mereka kerjakan, yang nenek moyang mereka kerjakan. Sementara Tuhan mau katakan, Tuhan itu datang benar bukan meruntuhkan adat istiadat, bukan mau memusnahkan tradisi itu. Karena kita tahu bahwa perjumpaan adat dan Injil itu ternyata sudah menjadi sesuatu yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan datang untuk menggenapinya. Artinya apa? Oke, kita berada di dalam budaya, oke, kita berada di dalam tradisi, tapi jangan sampai tradisi kebiasaan kita itu justru membuatmu jauh dari kebenaran firman Tuhan, justru membuatmu jauh dari Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, bahkan justru membuatmu terkempang oleh sorga, oleh kerajaan Allah yang diberikan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bukankah tradisi itu juga sering menghambat kemajuan di tengah-tengah kehidupan kita? Ya, saya pernah punya pengalaman dalam pelayanan, juga mengalami hal seperti itu. Dan sangat-sangat sukar sekali untuk mengubahnya. Karena apa? Bersembunyi di balik. Ini sudah tradisi. Ini sudah budaya kami di sini. Ini sudah dikerjakan. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Bergereja, beribadah di sini. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah dipasomal, sudah dibiasakan, pasti tidak akan salah lagi. Karena salah yang sudah biasa dilakukan pasti tidak akan menjadi sebuah kesalahan lagi. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus mau bahwa imanmu bukanlah iman tradisi. Dan itu sukacitanya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan iman di dalam tradisi. Kita percaya kepada Yesus menjadi sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan agama, bukan kepercayaan yang bagian dari tradisi. Makanya orang Kristen itu, orang percaya itu, beriman kepada Yesus itu tidak dibelit oleh tradisi-tradisi di Israel sana. Bahkan Alkitab kita pun sah-sah saja di dalam iman diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita tidak harus berjubahkan ahli Taurat, orang Farisi. Kita tidak harus mengikuti keberadaan mereka yang tidak menghargai perempuan, atau yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin, atau membuat perempuan menjadi imam. Ya, katakanlah majelis. Sebab itu adalah tradisi. Tapi Tuhan mau kita beriman itu hanya kepada Tuhan, bukan karena tradisi, bukan karena adat dan budaya. Dan kalau ada pun tradisi, kalaupun ada budaya di tengah-tengah kehidupan kita, biarlah Injil firman Tuhan itu yang meneranginya. Sehingga tradisi itu menjadi kekuatan bagi kita untuk lebih lagi mengenal siapa Tuhan dan keselamatan yang Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Itulah
pribadi Kristen, pribadi yang percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengenal isi hatimu. Artinya apa? Tuhan mau yang terpenting itu adalah menjaga hatimu. Sebab ketika hatimu najis, ketika hatimu kotor, ketika hatimu selalu berada di dalam sesuatu yang negatif, itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari mulutmu. Apa yang keluar dari ungkapan, perkataan yang kita nyatakan. Makanya, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Sebab hati yang kotor itu, hati yang najis itu, dikatakan akan mengakibatkan, kalau tidak salah ada 13 yang akan timbul dari hati yang kotor itu. Dan itu yang menajiskan. Dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 12, 13 lebih kurang akan menguasai diri kita ketika hati kita itu tidak kita jaga sebagai singgasana Allah, singgasana dari Roh Kudus yang memiliki hati dan kehidupan kita. Tapi ketika hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka situasi itu tidak akan terlihat di dalam kehidupanmu. Makanya kita tidak harus atau tidak, dan saya juga paling tidak serak dengan ungkapan, ya kelakuannya aja begitu, kalau hatinya baiknya. Saya kurang percaya dengan kalimat seperti itu. Sebab apa? Apa yang keluar, hendaklah itu dorongan atau sesuatu yang dioleh oleh hati yang baik. Sehingga yang keluar pun, yang terlihat pun, kebaikan juga yang bersumber dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi pesan terindah lewat firman Tuhan pada saat ini. Sebab Tuhan mau kita menjaga hati kita. Sebab Tuhan tahu bahwa hati itulah institusi terbesar dari manusia ciptaannya. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Dan jangan pernah diputarbalikan, dan jangan pernah terikat oleh tradisi, apalagi tradisi budaya yang membuatmu jauh, bahkan lari dari jalan keselamatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, lalu apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan saat ini? Tidak lain adalah, jangan coba-coba cari kesalahan Tuhan Yesus, tapi carilah kesalahan dirimu sendiri dan robahlah. Kedua, jagalah hatimu. Kalaupun ada makanan engkau pantangkan di dalam kehidupanmu, jangan buat itu menjadi sesuatu dogma. Seakan-akan mau menyatakan, dengan tidak makan ini, dengan tidak makan ini, engkau memperoleh keselamatan itu. Tidak. Tuhan melihat hatimu. Hatimu bersih. Hatimu disinggasanai oleh Roh Kudus itu. Maka keselamatan itu milikmu. Lalu apa yang ketiga yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan? Hati yang bersih akan mengeluarkan, akan mengungkapkan sesuatu yang bersih juga. Makanya, biarlah hatimu bersih. Jangan hanya penampilanmu saja yang bersih, tapi hatimu.
jagalah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, sehingga kami mampu menjaga hati kami, hati yang disinggasanai oleh Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, menyahkanlah virus corona ini. Amin.